saudara dan saudari jemaat dan tamu yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kiranya mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berkepentingan dengan GKJ Wonogiri, dapat menghubungi sekretariat gereja setelah ibadah ini atau pada hari jam kerja mulai pukul 8.30 sampai pukul 13.30 WIB di kantor gereja. Dimohon tidak mengaktifkan HP pada saat ibadah sedang berlangsung. Warta Jemaat GKJ Wonogiri tanggal 22 Mei tahun 2022. 1. Informasi pelayanan. Ibadah minggu di gereja dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Berikut jadwal ibadah minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Induk jam 7, pengkhotbah Ibu Sri Tumini. Induk jam 16.30, Bapak Yohanes Tusiran. Pokit jam 8, Bapak Trimagut. Timang jam 7, Pendeta Ambar Sulistiono. Jatisobo jam 8, Bapak Slamet. Mento jam 8.30, Pendeta Ambar Sulistiono dengan wisata rohani dari kelompok Ngerdu. 2. Jadwal petugas doa Rabu pagi sebagai berikut. Tanggal 25 Mei, Ibu Yeremia Heru M. Tanggal 1 Juni, Bapak Budwi Saroso. Tanggal 8 Juni, Bapak Kasim Waloyo. Tanggal 15 Juni, Ibu Welas Sudarko. Tanggal 22 Juni, Bapak Sumarno. Romawi 2, agenda ibadah Padang. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, akan diadakan ibadah Padang dengan susunan sebagai berikut. Hari tanggal, hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Waktu jam 7 waktu Indonesia Barat. Tempat yang semula direncanakan di GOR dialihkan ke area Monumen Bedol Desa Plaza Pokok Kidul beserta seluruh warga jemaat GKJ Wonogiri, baik induk maupun pepantan. Catatan, konsumsi ditanggung kelompok atau pepantan masing-masing. Sejumlah anggota yang mengikuti ibadah Padang berupa nasi bungkus dengan lauk oseng tempe, bihun, dan telur dadar. Panitia menyediakan teh panas dan air mineral. Pakaian bernuansa putih. Jemaat dimohon untuk membawa alas atau tempat duduk masing-masing seperti tikar atau koran. Di dalam ibadah Padang akan diadakan persembahan 1 kali melalui kantong. Romawi 3, pilihan majelis. Sehubungan dengan ada beberapa majelis yang akan lereh, maka majelis telah melakukan penjaringan bakal calon majelis di setiap kelompok atau pepantan. Berikut daftar nama bakal calon majelis. 1. Bapak Sabar Suprapto dari kelompok Gedung Ringin. 2. Ibu Ti Ratnasari dari pepantan Jatisobo. 3. Bapak Kasih Hartadi dari kelompok Ngerdu. Pilihan majelis akan diadakan besok pada ibadah minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 di setiap tempat ibadah. Jemaat dimohon untuk berpartisipasi. Romawi 4, pernikahan. Majelis GKJ Wonogiri akan melayangkan pemberkatan pernikahan bagi 1. Saudari Aditya Wahyu Loren, putri Bapak Wakimin dan Ibu Yuni Haryani dari pepantan Pokok Kidul dengan Saudara
Sahroni Yogatama, putra Bapak Supriyadi dan Ibu Suharni dari Jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 pukul 9 WIB bertempat di GKJ Wonogiri. Dua saudara-saudari Teresita Yolanda Bunga Andari, putri Bapak Santoso Adi Asmoro dan Ibu Heri Puji Andarini dari kelompok Donoharjo dengan saudara Maranatha Abed Saputra putra dari Bapak Sabar Suprapto dan Ibu Deni Dwiana Ismundani dari kelompok Kedung Ringin. Besok pada hari Senin 30 Mei tahun 2022 pukul 9 WIB bertempat di GKJ Wonogiri Induk. 3. Saudari Natasha Erdia Kristi putri dari Bapak Edi Subagia dan Ibu Eri Rusyani dari kelompok Wonoboyo dengan saudara Christian Aditya Putra dari Bapak Sumarsono Purwati dan Ibu Selvia Susan Yani Jemaat Gereja Baptis Indonesia Wonogiri. Besok pada tanggal 4 Juni tahun 2022 pukul 14.30 di Graha Setiawati Ngentan Sukoharjo. Romawi 5 unduh-unduh. Rencana ibadah unduh-unduh akan diadakan dalam bentuk inatura dengan amplop yang telah dipersiapkan oleh majelis. Dikumpul dalam ibadah 5 Juni tahun 2022. Romawi 6 informasi pelayanan bersama pendeta GKJ Klasis Wonogiri. Bapak Pendeta Ambar Sulistiono akan melayani perjamuan kudus di GKJ Bahtera Kasih pada tanggal 22 Mei tahun 2022. Harap menjadikan periksa. Romawi 7 renovasi kamar mandi pastori dan dapur gereja. Renovasi kamar mandi pastori dan dapur gereja telah dimulai pada tanggal 17 Mei tahun 2022 dengan kebutuhan anggaran sebesar 144 juta. Oleh karena itu akan dibuka kotak persembahan pembangunan. Harap menjadi periksa. Romawi 8 informasi. Komisi Pemuda Remaja GKJ Wonogiri mengadakan usaha dana berupa pengumpulan barang bekas atau rosok dan parkir. Romawi 9 informasi dari lumbung pangan. Beras ada 20 kilo. Bagi jemaat yang ingin berbagi atau menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan, bisa langsung menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati. Romawi 10 persembahan. Persembahan pada tanggal 15 Mei tahun 2022 baik di gereja maupun di ibadah di rumah sejumlah 11.891.000. Romawi 11 ulang tahun. Majelis dan jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 29 Mei. Seperti yang tertera di WJ. Semoga panjang umur dan diberkati Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jemaat, kami mohon untuk memasuki masa teduh sebentar. Masa teduh selesai.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami panggil untuk bangkit berdiri. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berani merespon panggilan iman kita. Kita dipilih untuk melanjutkan misinya, mewartakan kabar baik, supaya semua bangsa dan isi semesta bersyukur dalam namanya. Mari kita menyongsong panggilannya dan tekun memeliharanya. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Oleh Tuhan, kebaktian Minggu Paskah yang ke-6 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kebangkitannya menyatakan keselamatan bagi kita.
Dalam karyanya kita dapat hidup dalam terang. Minggu ini kita diajak untuk menghayati panggilan Kristus bagi kita, anak-anak yang dipilihnya untuk tugas yang agung, mewartakan Injilnya. Oleh sebab itu, marilah kita sambut tugas itu dengan penuh syukur, supaya setiap makhluk dan isi semesta ini dapat dipulihkan. Karena dalam karyanya ada kebangkitan, ada kekuatan, ada kasih karunia yang membebaskan kita. Kita sambut sapaan panggilan Tuhan itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 357 bait 1 sampai dengan yang keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 25 yang demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Ia datang dalam kasih melalui firman-Nya. Ia memanggil kita agar kita juga mengikuti apa yang menjadi perintah-Nya, yaitu membawa kasih dan damai sejahtera. Namun seringkali sebagai umat Allah kita tidak mampu melakukan apa yang menjadi perintah kasih-Nya dengan sempurna. Bahkan seringkali kita bertindak acuh pada firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita semua. Tuhan, kami mengaku dalam hadapan-Mu, kami tidak dapat melakukan perintah kasih-Mu dengan sempurna dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Kita nyanyikan nyanyian PKJ 264 bait pertama sampai yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Biar dia
Bapak Ibu jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat yang pertama dan kedua yang demikian sabdanya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan memberi salam damai, dengan salam namaste kepada jemaat yang lain, saling memberi salam namaste dengan mengucapkan salam damai. Salam damai, salam damai. Berita anugerah ini kita sanggupi dengan menyanyikan nyanyian PKJ 14 bait yang pertama. Duduk. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga pada pagi yang indah ini, Engkau telah mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami akan menerima dan mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui karya Roh Kudus-Mu, membuka hati kami agar sabda kebenaran-Mu boleh kami dengar dan kami terima, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan sabda kebenaran-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan Tuhan semata-mata hanyalah kehendak Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini dalam bacaan leksionari. Bacaan pertama terambil dari Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 15
dan Mazmur tanggapan dari Mazmur 67. Sedangkan bacaan yang kedua terambil dari Wahyu 21 ayat 10 sampai dengan 22. Sedangkan bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Pada saat ini yang akan saya bacakan hanya bacaan dari bacaan Injil, yaitu dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai dengan 29. Yang demikian sabdanya. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Kiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku juga mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam dan selamat pagi. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang beribadah dari rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita bagi kita sekalian, di mana pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa minggu ini kita memasuki minggu Paskah yang ke-6 dengan tema khotbah hari ini, tekun dan berani merespon panggilan Tuhan. Tekun dan berani merespon panggilan Tuhan. Dalam kamus, kata tekun diartikan sebagai keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh dan rajin dalam melakukan sesuatu apapun. Jadi tekun itu adalah keputusan hati untuk melakukan segala dengan sungguh-sungguh dan rajin. Kemudian biasanya kata tekun disertai dengan taat. Kalau taat itu yang saya baca,
diberi arti senantiasa patuh atau tunduk kepada perintah, baik itu perintah dari Tuhan atau pemerintah atau pemimpinnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan bersosial, pada umumnya dalam suatu komunitas, orang yang sudah bergaul dan berumur lama, suatu saat ada waktu untuk berpisah. Atau juga orang tua yang akan pergi ke suatu tempat dalam jangka waktu agak lama, biasanya juga meninggalkan pesan-pesan. Kalau orang yang akan pisah biasanya memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman atau koleganya. Dan juga orang tua yang sudah merasa adius world, dan kalau menurut percakapan ketika kita di GKJ Wonogiri ini, para adius mengadakan PA, ada pertanyaan, apakah sudah siap untuk dipanggil Tuhan? Banyak percakapan itu menyatakan siap, dan biasanya dari percakapan kemarin itu beliau-beliau yang sudah siap sudah memberi pesan kepada anak-anak atau cucu-cucunya. Pesan yang diberikan atau biasa kalau dari orang tua atau bisa dikatakan amanat atau wasiat demikian. Biasanya si penerima pesan itu akan berusaha untuk mewujudkan apa yang dipesankan oleh yang memberi pesan atau amanat. Misalnya orang tua yang sudah lanjut usia berpesan kepada anaknya, "So nek aku wis ditimbali Gusti, aku wis nyiapne klambi, nyiapne perlengkapan lainnya, so aku nganggo klambi iki," dan sebagainya. Nah, hal itu biasanya dituruti oleh anak-anaknya. Dulu ibu pesan demikian, nah yang lain juga mengikuti. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sekelumit cerita. Dalam bacaan Injil hari ini, yaitu di dalam Yohanes 14, yang di sini bacaan lengkapnya mulai dari ayat 15 sampai ayat 31, itu merupakan bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya sebelum perpisahan secara badani. Seperti yang dikatakan ayat 25 tadi, bahwa Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan para muridnya setelah tugas yang diberikan oleh Bapa itu terselesaikan. Nah, jadi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, yaitu besok pada hari Kamis tanggal 26 Mei ini dengan momen ibadah Padang. Jadi di sini Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya kembali ke tempat asal, yaitu di rumah Bapa di surga, di tempat kudusnya, dengan meninggalkan beberapa pesan yang harus dilakukan oleh para murid saat itu. Yaitu Tuhan Yesus memanggil dan mengutus para murid untuk mewartakan karya penyelamatan Allah bagi isi dunia. Misi Allah bahwa semua bangsa di bumi agar memperoleh karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi keselamatan harus diterima oleh makhluk di bumi. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa para murid
itu akan menghadapi tantangan yang berat di dalam mengemban tugas panggilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan beberapa pesan penting yang menguatkan para muridnya. Di sini saya mencatat ada 4 hal yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki supaya para murid itu menuruti firman Tuhan sebagai wujud kasih-Nya kepada Tuhan. Supaya para murid hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai sumber petunjuk dan sumber hikmat di dalam menjalani kehidupan. Karena Tuhan berjanji, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku. Dan jika menuruti firman Tuhan, maka Bapa dan aku akan bersama-sama dengan kamu. Itu janjinya yang menguatkan para murid. Yang kedua, Tuhan akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh penghibur dan penolong, untuk menyertai para murid. Kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan itu akan menjadi faktor yang menentukan sebagai penyokong daya dan kemampuan para murid. Roh Kuduslah yang akan mengajar segala sesuatu kepada para murid dan akan mengingatkan tentang segala firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 26 mengatakan, Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu janji firman Tuhan bahwa Roh Kudus akan menolong para murid saat itu. Dan yang ketiga, maka Tuhan menguatkan para muridnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Di dalam menjalani tugas panggilan pewartaan Injil, tantangan dan rintangan yang dihadapi tidak mudah. Ada aniaya dan berbagai macam penderitaan yang akan dialami oleh para murid saat itu. Itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur akan memampukan dan menguatkan. Tantangan dan hambatan harus dihadapi dengan percaya penuh akan penyertaan Tuhan. Kemudian yang keempat, Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya kepada para murid. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Di sini damai sejahtera itu merupakan inti dari pewartaan Injil yang oleh Tuhan Yesus Kristus dalam berkarya. Damai sejahtera itu diwujudkan dengan berbagai tindakan mujizat. Antara lain di sini ada penyembuhan, ada kebangkitan, ada pemulihan dan pengampunan dosa. Sebagai contoh bentuk nyata dari karya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memahami karakter para murid bahwa suatu saat di dalam menghadapi tantangan, penderitaan dan cobaan, para murid akan mengalami kegoncangan iman. Karena apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus mungkin bisa berbeda dengan situasi yang dihadapi para murid saat itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan
Segala sesuatu yang diperlukan oleh para murid dalam melakukan tugas yang diberikan atau amanat yang diberikan oleh Tuhan itu, manakala mereka mengalami kegelisahan dan kegentaran atau keraguan, ada Roh Kudus yang akan menolong. Ini pengingat penting bagi para murid ketika harus bertahan dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dalam menjaga iman percayanya, bahwa damai sejahtera itu diberikan pada para murid. Hanya sekalipun menghadapi tantangan dan pencobaan, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15 merupakan salah satu bentuk bagaimana Rasul Paulus merespon panggilan Tuhan. Rasul Paulus setelah terpilih sebagai alat Tuhan dalam mewartakan Injil, menunjukkan sikap yang bisa diteladani. Di antaranya adalah kesetiaan, ketekunan dan keberaniannya untuk mengambil keputusan berdasarkan panggilan Tuhan. Panggilan dalam bentuk penglihatan dapat menjadi gambaran bahwa ada visi yang membimbing Rasul Paulus untuk melakukan pelayanan perwartaan Injil di suatu tempat. Bagaimana Rasul Paulus menarik kesimpulan atas visi yang diterimanya sebagai panggilan Allah, yang dapat menjadi petunjuk bahwa visi itu datang melalui penglihatan. Namun Rasul Paulus juga memikirkannya secara matang. Paulus memahami sebagai panggilan untuk memberitakan Injil. Dari visi penglihatan seorang yang berkata, "Tolong kami." Rasul Paulus merespon visi itu dan berangkat sekalipun harus menyeberangi lautan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus pada masa kini, kita juga menerima panggilan yang sama seperti para murid pada waktu itu, bahwa berita Injil harus disampaikan kepada semua bangsa di muka bumi ini, sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebagaimana sikap orang percaya dalam menyambut karya penyelamatan dapat diwujudkan dalam kesediaannya untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Keterlibatan orang percaya tidak terlepas dari peran karunia Roh Kudus yang menjadi daya utama pemberian Allah. Tantangan besar bagi kesiapan orang percaya dalam berbagai hambatan dan rupa-rupa persoalan kehidupan itu harus dihadapi dengan percaya dan dengan ketekunan. Maka tema tekun dan berani merespon panggilan Tuhan adalah refleksi sebagai ajakan yang mengingatkan bagi orang percaya tentang pengutusan Kristus kepada orang percaya untuk tetap setia, tekun, dan berani dalam melakukan kehendak Allah sebagai wujud dari partisipasi dalam misi keselamatan Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap muridnya tidak gelisah dan gentar untuk melakukan tugasnya, itu juga menjadi panggilan bagi kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai gereja Tuhan. Rasul Paulus sudah memberikan teladan bagi kita bahwa keberanian untuk menyeberang boleh jadi menjadi satu bentuk sikap berani melampaui keraguan untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena panggilan itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kita
untuk melakukan tugas sebagai murid untuk mewartakan Injil kabar keselamatan. Kabar keselamatan itu harus didengar oleh dunia supaya bangsa-bangsa di bumi turut memuliakan Allah dan bersyukur atas segala berkat-Nya, seperti yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 67 ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa belajar untuk tekun mengelola ketakutan dan keraguan kita. Ada banyak kondisi yang saat ini perlu ditanggapi dengan cermat dan bijak. Oleh sebab itu, keraguan dan ketakutan harus kita seberangi supaya kabar keselamatan dapat diwartakan di muka bumi ini. Dan kita sebagai alat-alat Tuhan, Tuhan telah memanggil kita dan melengkapi kita. Oleh sebab itu, mari kita semua mengambil ketetapan hati untuk tekun dan berani merespon panggilan Tuhan ini dengan percaya penuh akan janji Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama umat Tuhan di segala abad dan tempat marilah mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati di berpenjara dan berdan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kami antarkan. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami terima pada pagi hari ini boleh menjadi suluh dan petunjuk dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menanggapi panggilan Tuhan mewartakan Injil di muka bumi ini melalui kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi lepas pribadi maupun kami sebagai gereja Tuhan di GKJ Wonogiri ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami agar melalui tingkah laku kehidupan kami boleh mencerminkan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami Engkau mampukan mengasihi sesama kami. Kami Engkau mampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga,
pada pagi hari ini kami berdoa bagi jemaatmu di GKJ Wonogiri dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang dihadapi. Kiranya Tuhan ulurkan tangan dan Tuhan jamah. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna kepada saudara kami. Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan itu kami percaya tangan Tuhan akan menolong dan menyembuhkan saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami juga berdoa bagi jemaat Adiyuswa di masa-masa tua, sekalipun secara fisik semakin hari semakin melemah, tapi kiranya Tuhan senantiasa kuatkan iman percayanya agar di masa tuanya tetap setia berpegang akan janji Tuhan, tetap percaya akan keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua, sehingga dalam menghadapi kelemahan fisik tidak merasa sendirian, tapi Tuhanlah yang menguatkan, Tuhan yang memampukan menghadapi semua itu, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu tetap dirasakan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi para orang tua di dalam bergumul dengan pekerjaannya. Tuhan kiranya berikan berkat-Mu melalui apa yang dikerjakan, baik itu sebagai pedagang, sebagai pegawai, ataupun apa saja pekerjaan Tuhan berikan. Tuhan jadikan sebagai alat bagi pemeliharaan kehidupan kami semua, sehingga setiap jemaat-Mu di sini boleh berkecukupan dengan berkat-berkat Tuhan dan senantiasa menyatakan syukurnya atas segala kemurahan-Mu. Kami juga berdoa bagi orang tua di dalam mendidik dan mengelola keluarganya. Kiranya Tuhan berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan di dalam membimbing anak-anaknya, baik yang masih di sekolah. Kiranya anak-anak kami Tuhan berikan ketekunan dan Tuhan berikan ketaatan baik kepada orang tua maupun kepada bapak ibu gurunya, terlebih ketaatan kepada Tuhan, sehingga mau hidup yang setia dan menghasilkan prestasi yang baik. Bapak, kami juga berdoa bagi para kawula muda yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaannya, baik yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan tunjukkan pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan, karena Engkau tahu apa yang dibutuhkan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyiapkan pasangan hidup yang sepadan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kedepannya akan menjadi keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan masalah-masalah keluarga, baik hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi rumah tangga. Kiranya Tuhan yang membuka jalan agar keluarga-keluarga yang dalam pergumulan, apapun pergumulannya, Tuhan kiranya dapat memberikan solusi yang terbaik. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi Majelis Jemaat GKJ Wonogiri dalam mengemban tugas pelayanannya. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan berikan hati yang melayani Tuhan, sehingga apapun tugas yang diterima boleh dikerjakan dengan kesungguhan hati dan penuh percaya kepada Tuhan,
sehingga apa yang dikerjakan boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu di sini. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Ambar Sulistiono yang Engkau pakai, Engkau pilih untuk melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap pelayanan yang dikerjakan boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan dan boleh menguatkan iman percaya setiap jemaat-Mu di sini, sehingga damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan. Bapak, di mana saat ini GKJ Wonogiri sedang melaksanakan renovasi kamar mandi dan dapur gereja, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan pakai setiap tenaga yang mengerjakan. Tuhan juga kiranya menyediakan biaya yang dibutuhkan melalui tangan-tangan yang terulur. Karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat dan pertolongan bagi kami. Bapa dan surga, kami Jemaat-Mu GKJ Wonogiri pada tanggal 26 nanti akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan mengadakan ibadah padang di Monumen Patung Bedol Desa Waduk Gajah Mungkur. Tuhan kiranya menolong baik panitia HBK dan jemaat-Mu agar kami semua sehati di dalam beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami menyerahkan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan agar kehendak-Mu boleh terjadi di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini menghadapi berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal. Kiranya Tuhan pakai para pemimpin kami untuk menyelesaikan tugas panggilannya mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Bapa di dalam surga, sebenarnya masih banyak hal yang kami perlukan dari Tuhan kami, tapi oleh karena keterbatasan kami tidak mampu untuk mengungkapkan di hadapan Tuhan. Tapi seperti janji-Mu bahwa Roh Kudus yang Kau berikan pada kami akan menyempurnakan doa-doa kami dan menolong kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan bangkit berdiri. Pengampunan. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabda Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menyanyikan KPJ 147 bait yang pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Terang
Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam dalam surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, karena saat ini Engkau telah perbolehkan kami untuk memberikan sedikit persembahan dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi keluhuran nama-Mu dan kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, kami juga mohon ampun bila mana kami dalam mempersembahkan terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan mampukan agar saudara kami melakukan dengan kebaikan dan niat hanya untuk keluhuran nama-Mu saja dan kebaikan bagi gereja-Mu ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seperti kami juga tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punyai kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki pada pengutusan. Dengan penuh harapan, marilah kita belajar untuk setia dan taat akan panggilannya. Ia yang manggil kita, maka Ia pula yang akan memampukan kita dalam menjalani setiap panggilannya. Maka tetaplah setia dalam melayani Tuhan serta hidup mengikuti firman-Nya, sampai tersiarlah kabar sukacita dan damai sejahtera ke pelosok semesta. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama.